Mana? Selisihnya sama misalnya. Di sini 1%, di sini 1%. Iya. Nol. Masa di swap. Kalau nggak busuk, Nggak perlu ya. nggak busuk begitu Pak. Kalau spreadnya nggak, makanya saya bilang Pak, cari nama spread. Kalau spreadnya 0, ya udah selesai. Kalau spreadnya 0. Iya. Iya, nggak usah. Ngapain mau di swap? Nggak peduli dia pindah nilai ini nggak apa-apa. Ya, misalnya di sini 8%, di sini 10%, di sini 12%, di sini 14%. Sama aja bohong. 2 sama 2 0. Nggak peduli dia ini Pak ya. Apa? Nggak peduli dia perbedaan nilai tukar. Oh iya, mau ditukar gimana pun sama Pak. Sama ya. Kapan kita dapat untung, Bapak Ibu? Deviasi. Ini deviasinya. Dapat untung itu karena spread atau deviasinya? Jadi spread itu selalu menguat itu. Yes. Jadi intinya kita hanya bisa lakukan swap ada keuntungan kalau kita ada deviasi atau spread. Kemudian oke? Oke. Oke. Yang ketiga, ya kan yang ketiga, ya yang ketiga nih. Ya, yang ketiganya maka bagi untungan kan? Bagi untung. Bagi untung, ya. A-nya 50% kan? B-nya 50%. Satu. Ya. Yang keduanya sekarang kalau pakai sopeng, misalnya A-nya 30%, B-nya 30%, sopengnya 40. Pak, kalau yang 140-60 boleh juga. Mana? Ini boleh. Mau 90-10 silakan aja. Asal mau aja. Asal mau aja, cuma enggak lah itu. 100 ya. Prinsipnya Bapak Ibu, sebenarnya begini. Semakin asimetris, keuntungan itu ada di mana? SP. Kuncinya. Jadi, swap ini sangat mungkin bisnisnya 90, bisnisnya 50. Gitu. Sekali lagi, semakin asimetris, ini semakin berkuasa. Oh, semakin besar persentasenya itu. Yes. Semakin asimetris Pak. Oh. Semakin A dan B ini nggak tahu, maka kuncinya di swap. Semakin ini kenal, saya dengan Pak Tony kenal, Pak ini swapnya. Pak Tony, kita mau swap, cuma saya nggak boleh. Kita sama-sama ke swaping. Oke? 20, 40, 40. Kalau jangan banyak-banyak lah. Sampai sini, silakan. Berarti kalau mencari data perusahaan yang akan kita swap, kalau lewat bank berarti lebih ini Pak ya. Mungkin kontrolnya jadi ada di bank itu. Betul. Pada dasarnya sebenarnya yang punya informasi awal ini Artinya Mandiri, Telkom minjem ke Bank Mandiri, Astra minjem ke Bank Mandiri. Biasanya nanti ditawarin mau swap nggak? Yang nge-swap itu ide awalnya bukan dari Bank Mandiri, bukan dari Telkom atau dari Astra. Dari servernya. Makanya sebenarnya secara praktiknya ini lebih. Saya tanya, kenapa swap bank lebih senang dia jadi broker, Pak? Ada resikonya. Clear? Itu sebenarnya. Kenapa dia nggak mau? Karena dia sudah arbitras. Jadi apa? Daripada saya punya resiko, lebih baik nggak apa-apa saya dapat untungnya kecil, tapi saya risk. Jadi kuncinya di situ sebenarnya. Kenapa Pak jangan kaget? Pak, kenapa sih banyak orang ke swap bank? Bukan bank swap bank. Swap bank dia bertindak sebagai broker. Dibanding jadi dealer, dia take risk Pak. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya kalau dia seperti ini, ya kayak pola yang tadi, dia akan sebutan kita dia akan risk free. Ya. misalnya bank tersebut merekomendasikan kita perusahaan B. Bapak. Ya, Yes. artinya kita kan sudah tahu ini, oh perusahaan yang akan kita swap itu B. Terus kita melakukan, anggaplah selingkuh gitu ya, tidak lewat bank, langsung aja ke B. Ya, Oh, mungkin kan? mungkin aja. Telkom dengan Astra langsung silakan aja. Artinya dalam ini SB berarti Ya, nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Misalnya B cuma sebagai lending ke Telkom dolar, ke Astra rupiah, dia selesai Pak. Dia cuma dapat bunga. Gitu. Betul nggak? Tapi kalau dia, kenapa ada fasilitas softbank sebenarnya? Dia intermediary ini. Yang kedua, sebenarnya dari segi lack of kompetensi di korporasi sangat kurang. Lo harus paham itu. Lack of kompetensi dari orang.
treasury korporasi itu kadang-kadang sering keliru. Yang diurus itu ngurusin cash flow. Sebenarnya dia bisa take profit dari sini. Pak, Yes. kalau ada slide bank, si A itu boleh tahu cash in cash outnya B. Yang mana? Oh, kalau dia ini boleh Pak, nggak ada masalah. Kan ketika saya ajak Astra, saya ajak Telkom, Sobeng alhamdulillah. Anda dapat untungnya, kan kuncinya di untungnya, sepakat itu. Kalau saatnya untungnya sudah tahu, spreadnya tahu kan? Pak, saya punya nih untungnya segini, berapa? Oke lah, Bapak kan cuma broker, saya dapat 40, ini 40 baru dapat. Oke, nggak ada masalah. Dari mana Sobeng untungnya? Satu, dia dari pinjamannya, ya. Kedua dari swap. Swap itu sebenarnya additional. Pertanyaan saya, kalau ininya nggak ada, underlying-nya, pinjamannya, swapnya bisa nggak? Clear. Caranya, ya. Kalau underlying-nya nggak ada, swapnya bisa nggak? Nggak bisa, apa yang di swap? Orang underlying-nya nggak ada. Oke? Yes. Kalau realitanya itu swap itu terjadi misalnya A mau bayar ke bank ini, kemudian bank ini mau B gitu ya. Atau sama-sama bayar, atau sama-sama B. Yang mana? Oh, realitanya. Jadi kalau seperti ini, kan sebenarnya begini. Kalau kita realitanya, swap bank bayar ke A sebenarnya duit siapa? Duit B. Yes. Ya. Swap bank bayar ke B, duitnya A, broker. Tapi tanpa sepengetahuan A dan B gitu ya. Siapa aja? Kan bisa tahu. Gitu. Bisa dia asimetris, ya. Bisa nih. Tadi saya tahu bahwa butuh, saya hitung ada spread. Saya ajak, Pak, ayo swap. Pak itu bisa personal. Mana? Corporate. Kalau personal swap. Betul Pak. Pak, kalau personal swap itu, kalau swap itu ya dia biar pastilah institutions ini apa dalam Pak, mungkin nggak kasusnya misalnya gini, yang A itu yang Ini? yang posternya yang A itu 12%, sementara yang B itu 11,6%. Berarti Yang mana? kalau yang A bisa nggak? Yang Ah. posternya jadi 12%. Jadi oh di 2%. Nah, Terus? biasanya jadi 11,6. Oh 11,6%. Ya. Ya kalau mungkin aja Pak. Cuma kan sebenarnya bukan gitu. Ini kan US, ini kan jadi gimana pun dalam konteks kalau dia karena si swap yang hostnya itu selalu kasih lebih kecil. Kalau bapak secara prakteknya, secara praktek tuh kita bicara praktikal pasti akan seperti itu. Kenapa dia praktikal? Kalau bapak bicara international finance, kalau bapak belajar international finance ya, di keuangan internasional itu sebenarnya keuntungan yang dari sini diboyong mana sih Pak? Nih, keuntungan yang dari A nih. Saya di Amerika, investasi di Inggris, diboyong mana? Amerika. Ditariknya ke cost. Makanya biasanya yang ininya lebih kecil. Kenapa dia seperti ini? Itu yang pertama. Yang kedua, ini saja mungkin country risk-nya beda. Investasi di Indonesia dengan investasi di Angola itu lebih beda. Tidak contoh, Pak ya. Jadi kalau secara kalau mau hitung-hitungan sih ya bisa-bisa aja. Cuma secara prakteknya sangat jarang. Pertama tadi cost-nya itu biasanya kalau kita orang Indonesia, Indonesia dapat spread-nya lebih kecil dibanding kita pinjam di on practical-nya. Makanya di sini dia banyak yang saya senang dia banyak ngelakuin orang gitu. Oke, nah karena sudah saya tidak minta apa nih yang kelompok sebelah sini yang satu, yang ini yang dua silakan. Oh gimana hasilnya? Ya. Kalau kos ada nggak? Kita ada kosnya. Apanya? Biaya. Administrasi. Biayanya oh ada, kotaknya ada. Kotaknya ada. Ada kotaknya. UK.
bekas sarung. Itu just di stay. Oh, hebat. Oh, ini pause aja. Ini pause aja. Di pause.